Halo, selamat malam. Memang ini video saya buat tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Jumpa lagi Pak Desato di channel Teman Trading. Dimana sudah menjadi rutin loh. Setiap minggu kita akan eh, memproyeksikan market dalam waktu 1 minggu ke depan, yaitu pada tanggal 15 sampai 19 Juli. Di mana sebagai bisnis analisis kita untuk modal kita trading dalam seminggu. Oke, sebelumnya kita review sejenak apa yang telah kita forecastkan market saat weekly analisis kemarin pada tanggal minggu kemarin 8 sampai 12 Juli. Kita mulai dari DXY kawan-kawan ya. Kemarin ini DXY kita ke teknikalnya sebentar saja. DXY saat kemarin tanggal 8 open market itu memang harga sudah berhasil break level support resisten weekly 105.042, di mana harga terkonsolidasi menjelang CPI, dan ini ya menjelang CPI. Dan kemarin Pak dijelaskan kalau ring-ring konsolidasi dalam market itu menjelang sebuah berita besar, kecenderungan membuat konsolidasi baik ranking secara mendatar atau CT ataupun secara apa itu diagonal, itu lebih dikenal dengan CP. Ini review analisis minggu kemarin. Ini Pak dijelaskan di saat market ada di ruang konsolidasi dan di situ saat terjadi 2 kali reject dan ini menjadi patokan, maka Pak diasumsikan ini kita buat sebuah garis pertolongan, jadi berupa trendline untuk sebuah level konfirmasi. Jadi level konfirmasi pertama itu trendline itu, dan kepalitan sebuah konfirmasi itu tetap di ring bawah dan atas, di ruang konsolidasi atas dan bawahnya. Dan bila mana trendline itu dibutuhkan, kita lihat kemarin Pak katakan lihat dulu karakter breaknya. Dan setelah rilis data dan ternyata datanya dilaporkan nilainya turun sangat di luar dugaan, sangat di luar ekspektasi market, di mana CPI kemarin turun di bawah nilai sebelumnya previous dan turun di bawah konsensus. Jadi di sini ini seperti yang saya katakan dalam SS yang tadi, bila mana ini contoh burukan secara momentum kawan-kawan ya. Jadi satu bukan secara momentum trennya, dan dari persentase mungkin 50-50%, dan di sini jadi konsolidasi kecil dan akhirnya bukan momentum sebuah sering sideways. Dan kemarin Pak dikatakan bila mana ada keluar dari level-level ranging itu, tujuan utamanya pertama adalah level fundamental bawahnya, dan ini dan terbukti kawan-kawan saat harga ada di level fundamental 104.279 terjadi sebuah rejeksi konsolidasi, dan di saat akhir minggu terjadi broken market. Bahkan hampir sampai ke level psikologi 104, di mana di situ sebaris dengan level support 2 mingguan. Support 2 mingguan minggu kemarin. Oke, itu kira-kira reviewnya DXY. Setelah itu nanti kita wacanakan mau kemana DXY minggu ini. Kalau ke nanti langsung kita review plus teknikalnya setelah kita bahas sejenak secara fundamental dan sentimennya. Oke, lanjut ya. Di situ, dan untuk minggu depan memang ini selepas minggu kemarin ada berita yang sangat
sangat menjadi high impact, dan minggu depannya tanggal 15 sampai 15 itu juga tidak kalah penting karena banyak speak dari member Fed, dan di mana Powell juga akan speak lagi setelah kemarin speak 2 hari Selasa dan Rabu di depan Kongres Amerika. Nanti kita lihat, ini sudah Pak dirangkum dalam headline-nya. Ini yang headline minggu kemarin, depannya ini sudah saya rangkum, dan ini jurnal fundamental saya. Jadi setelah Powell di testimoni di Kongres yang menyatakan kalau dobis pada umumnya dan didukung data inflasi juga turun, data PPI kemarin naik, dan survei dari Michigan juga turun, makanya di sini terjadi sebuah koreksi kecil. Dan ternyata setelah koreksi dari PPI ini, karena inflasi itu lebih ke konsumennya, kalau PPI itu parameter inflasi dari segi produsennya. Dimana untuk minggu depan tidak kalah penting, mana data-data yang perlu kita perhatikan Pak D. Pertama, pada hari Senin pun, Senin sudah ada Powell speak, dan Selasanya juga ada speak dari member Fed, Rabunya juga, jadi tiada hari tanpa speak kayaknya. Kecuali Kamis itu lainnya ada member Fed speak, baik Logan, William atau Bostic. Mana kalau dari data-data yang di kalender ekonomi, nanti data yang patut kita amati berhubungan dengan inflasi, yang jelas di sini adalah housing start. Jadi nanti housing start di sini diprediksi mengalami sebuah kenaikan, dan tidak kalah penting juga retail sales juga diprediksi turun, di mana nanti juga ini data tingkat pengangguran, data rutinitas setiap Kamis dengan meningkat, dan artinya ini sangat, kalau memang betul terjadi sesuai konsensus, akan membuat DXY itu melemah lagi. Maka di sini karena memang yang lebih intens di pelaku market amati itu housing start. Jadi nanti kalau housing startnya memang betul-betul naik, akan membuat dolar itu terkoreksi. Maka nanti langkah pertama kita dengan data fundamental dan sentimen yang akan terjadi itu, ini maaf tadi yang dari apa itu headline-nya, sekarang dari sentimennya. Jadi di sini dari sentimen yang sudah Pak dirangkum, memang dolar itu memang ada potensi koreksi, tapi di tengah badai penurunan yang luar biasa. Dan ingat, seperti yang Pak D katakan, tugas mandat Fed itu adalah menstabilkan market. Jadi menstabilkan market, dan di sana di saat dolar itu memang drop terlalu dalam, terlalu dikonter dengan pernyataan positifnya, dan sebaliknya. Itu memang tugas mereka. Dari satu sisi sentimen sudah, fundamental sudah, sekarang dari segi teknikalnya, jangkaannya, karena di sini secara daily ya, secara daily itu harga sudah pertama itu mencoba support mingguan dan terjadi sebuah reject, dan percobaan kedua itu menciptakan sebuah solid break, dan harga masih tertahan di low-nya candle Kamis. Jadi low di candle Kamis ini menahan, di mana harga terrejeksi di situ. Dan di mana nanti kalau memang ditunjang data housing start tadi, retail sales tadi, dan tingkat pengangguran, potensi gold itu maaf, dolar indeks itu kemana Pak D? Dari angin data-data yang telah kita apa itu ketahui bersama minggu-minggu kemarin, jadi nanti level psikologi 104 ini akan menjadi level penting, dan level fundamental kemarin yang sudah di break dan sempat merejeksi market
di sini akan menjadi level pantau kawan-kawan. Jadi kalau memang harga konsisten masih di bawah situ, target utamanya market tetap ke level ini, ke level psikologi 104, di mana level ini sampai sekarang kan belum kena, belum diteken walaupun kurang hanya beberapa pip. Tapi sebaliknya di saat nanti akan terjadi sebuah momentum saat ke level tersebut, tidak menutup kemungkinan harga itu akan turun lebih dalam ke 103 level fundamental itu, bahkan ke 2023 open. Di mana di sini juga bersinergi dengan price in market yang dialokasikan dananya kalau akan pemotongan suku bunga berdasarkan data-data itu di September. Jadi nanti jalan jangkaan jauhnya dolar indeks bisa ke 123 open, 103,494 di saat nanti mungkin September bahkan ke level fundamental bawah 103,147 situ. Lanjut. Saat harga di level-level fundamental tersebut menciptakan harga sempat berkonsolidasi di sini kawan-kawan ya, secara base dia menciptakan base tersebut, dan ini akan menjadi ruang korektif, jadi potensi harga itu bisa terkoreksi ke sana dulu di saat ditunjang data-data positif, dan bila mana karena anginnya masih downtrend, dan bila mana nanti market akan meneruskan perjalanan secara trennya, tidak menutup kemungkinan akan meneruskan turunnya ke bawah. Oke, itu kira-kira dari Pak D. Jadi dalam minggu ini dolar indeks bisa terkoreksi secara sentimen, dan secara teknikal pun memang ini juga harga itu sampai di sebuah support penting dan telah melakukan solid break di level penting juga. Oke, itu sekarang kita lihat dulu data. Sebelumnya kita ke GEL dulu, kita ulas sedikit GEL kemarin. Oke, kemarin pada weekly analysis minggu kemarin kita ulas GEL. Dan semua tahu kalau kemarin tadi melakukan technical analysis melalui pendekatan sebuah Elliott Wave. Karena apa ya? Karena cycle market itu sudah lebih jelas, dan karena wave di sini untuk mengukur jangkaan harga pada masa panjang. Jadi kita ulas dulu sebelumnya ini kemarin harga sampai di sini, oke ya. Kalau ingin lebih jelasnya bisa dilihat videonya Pak D minggu kemarin. Jadi dalam minggu kemarin itu yang jelas ada mayor wave di sini, ada 1, ada 2, dan ada 3. Dan di sini mayornya ingat impul 2 dan 3 ada 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5 yang di sini saya gambarkan dengan garis kuning, di mana saat harga minggu kemarin itu dalam ranah gold itu untuk komplit cycle, impul 2 ketiganya mayor. Dalam minornya gold juga sampai di level 3, jadi wave 3, di mana di sini sejajar dengan level fundamental. Jadi di sini saya tegaskan kawan-kawannya, jadi gold itu sangat tertib sebenarnya, apalagi kita jeli menandai harga-harga di saat ada berita besar. Jadi IDC ini semua harga yang dibentuk saat ada berita besar. Oke, di situ saya prediksikan kalau ini akan menjadi wave 3 dan harga itu akan terkoreksi ke membuat wave 4 dan melanjut perjalanan ke wave 5 secara impul mayornya, dan di sini akan dikomplit segelkan secara minornya di bawah, di mana ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, di situ kira-kira kawan-kawan. Dan
ini review minggu kemarin, sekarang ke apa yang ada pada goal sekarang setelah lepas 1 minggu. Oke, ini dan ini juga memang ini saya buat rule jangka panjang, jadi ini nggak akan saya rubah-rubah kawan-kawan. Oke, di sini seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau goal saat CPI itu di dalam mayornya ada di web 3, minornya ada di web 5. Dan ini memang betul tanda-tanda kita itu kebetulan direspon market gitu ya. Direspon market secara web, dan di sini Pak Dim yang saya katakan walaupun belum tentu selamanya benar, kalau circle marketnya itu sudah mulai enak dilihat. Hmm. Oke, dan perjalanan goal dalam 1 minggu kemarin itu jelas di sini ditunjukkan ya. Di sini ditunjukkan saat kita buat video harga di web 3 secara minor. Kuning ini minor kawan-kawan. Kalau yang warna Tosca ini mayor. Jadi di sini 3 terkoreksi ke 4 dan komplit ke web 5-nya secara mayor. Dan web 5 itu sendiri sebagai web 3-nya mayor. Oke ya. Jadi di sini sudah seperti yang saya katakan kemarin, kalau ingin lihat Pak D melakukan jangkaan ini, lihat video kemarin. Dan ini mungkin setiap orang bisa kok kalau mau belajar. Oke. Di sini level jenuh 2 dan sudah otomatis ini baik menjadi web 3. Web 3 secara oke. Ini kita kunci dulu. Kalau sekarang memang harga itu sudah di web 3 secara mayor. Ini 5 web yang minor karena sudah komplit cycle, kita hilangkan saja. Oke, kita dalam masa korektif. Jadi dalam masa korektif, dan apakah ini sudah terkoreksi dengan adanya kemarin harga itu sempat turun karena PPI naik, ini sini ya, sini turun. Kita lihat saja nanti. Jadi untuk mengukur sebuah kepalitan, sebuah market, kita kunci di situ. Kita kunci di situ dulu sebagai biasa masa lalu yang paling dekat. Oke, kita kunci dulu, dan labelnya itu kita current number saja 2450. Yes. Ya. Oke. Oke, di koordinatnya saja 2450. Ini akan menjadi patokan kita, sebuah label sebagai validasinya kalau goal itu masih kuat. Sekarang kita bicara width-nya dulu. Ini 1, 2 korektif, 3 impul, dan 3 keempat korektif, 5 kembali impul. Di mana dalam sebuah web, dalam masa-masa korektif itu membentuk A, B, dan C. Oke ya. Jadi potensinya ini potensi secara korektif. Jadi A, B, dan C, apakah sebuah kenaikannya ini memang B dan akan menuju C untuk menuju ke web 4-nya, nanti kita bedah secara teknikal. Oke, itu sudah ya kira-kira ya. Ini pandangannya Pak D, dan setelah harga itu korektif ke level 4, level korektif 4, tidak menutup kemungkinan harga itu akan menuju complete cycle-nya secara daily di angka 2500. Oke, itu kawan-kawan ya. Oke, sekarang
kita langsung menuju secara teknikalnya. Ini mungkin tak tampilkan di TF besar saja supaya tidak begitu ribet di cat. Oke. Ini masih TF4 kawan-kawan ya. Jadi untuk mengakomodir nanti apakah 4 itu di sini secara ABC-nya. Jadi syarat utama sebuah web itu 4-nya itu selama masih toleransi di level web 1. Ini ya, selama masih sejajar atau di atas level ini masih layak dikatakan dia web 4. Itu dikunci dulu dan ini mungkin tak hapusi biar agak clean. Ini untuk strukturnya ini kemarin ya kita membahas sebuah konfirmasi. Oke, tak hapusin dulu saja. Yes. Dah, sekarang secara technical analisis. Oke, masih di TF4 dan di mana Pak D memang swing, jadi Pak D itu akan menangkap ininya, targetnya. Saya jelas akan melihat target itu dan saya akan melihat level-level potensi menjadi level korektifnya. Di situ jadi syarat utamanya 4 itu masih toleransi atau sejajar dengan high wave 1. Dan bila mana market itu broken level IDC di mana sejajar wave 1 itu jadi nanti wave-nya mungkin kenaikannya itu sudah mulai terinvalidasi. Oke, pertama ini kita hapus biar enak dan trendline ini juga kita hapus saja. Sip. Sini dan ingat ini 4 dan tadi ada ABC ini kita tampilkan di web di TF besar saja. Oke. Sekarang kalau ngomong tadi web satunya di sini secara apa itu mayor dan kita tahu di sini ada resisten penting kawan-kawan. Ini ada resisten penting. Kita tarik ke kanan. Ya, ada resisten penting kita tarik ke kanan. Mungkin warnanya tak ganti saja. Ini sebagai level marking baru. Dan kedua di sini juga ada resisten penting yang di broken. Dan level-level yang saya tandai secara teknikal itu adalah sebuah resisten. Tapi kalau secara sentimen memang ini kebetulan sejajar dengan level fundamental. Oke, dan masih toleransi harga ke situ bila mana korektifnya itu untuk pembentukan partnya dan di mana level IDC itu masih level toleransi. Jadi gold nanti bisa terkoreksi di sini, maksimal terkoreksi di level technical break bawah di mana di situ sejajar dengan level fundamental 2363. Oke, itu jadi jangkaan secara umum ya, secara umum. Nanti kalau perkara untuk entry-nya nanti dengan price action harga masing-masing. Jadi potensi kalau nanti ini ada ABC dan bila mana dalam price cap kecil ini sudah menandakan korektif empatnya, apa dikatakan boleh? Sangat boleh karena apa? Ini turunnya masih toleransi di atas wave 1. Jadi tapi kita nggak usah terlalu greedy kawan-kawan karena di sini ada pesek 4 ini juga angka psikologi gold di mana banyak dipantau pelaku market di luar sana 2450. Jadi nanti level ini level LPB2 ini menjadi level penting karena di sini terjadi sebuah kontak rejeksi yang sangat luar biasa. Saya akan tunggu harga itu taken ya ini ya. Jadi saya akan tunggu harga ini taken ini 24500 dan di situ saya akan tunggu retrace-nya. Harga akan melanjutkan perjalanan ke wave 5 secara daily tadi. Secara
Jadi di sini bukan sinyal sel kalau saya lebih menunggu karena ini jelas. Jadi saya akan B di atas di saat ada technical break. Ada broken technical break LPB ini kawan-kawan maksud saya dan asumsi saya harga itu akan taken 450. Jadi misalkan oh ini bisa dikatakan ekstrim Pak di dalam edukasi kita. Misalkan kita akan mencoba koreksi rejeksinya enggak apa-apa asalkan tahu batasan resikonya dan tahu targetnya. Jadi misal dapat saya di sini pun saya kira jangan terlalu panjang, tetap di level LPB ini saja kita keluar. Ingat di sini juga ada CP dan di mana market itu sudah clean dan di sini menjadi sebuah support resisten dari CP tersebut. Jadi tidak ada salahnya kawan-kawan ini jadikan target karena awal dan akhir CP merupakan sebuah level penting. Oke, di situ ingat dua level di bawah itu adalah level B bila mana ada skema A, B, C dan bila mana ini sudah terbentuk sebuah A, B, C kita tunggu level LPB ini di broken entah harga itu brokennya pakai skema apa kita nggak mau tahu kalau Pak D yang jelas kalau 2450 ini di take kita tunggu koreksinya oke itu kira-kira dan sekarang kita mencari daya dukung dua level ini, dua level potensi level koreksi 4 ini ya. Karena di satu sisi tadi kita melihat Osing Tat juga diprediksi naik. Oke, sekarang kita turun ke satu, kita eh, sebelumnya saya sampaikan kalau memang harga itu masih di level point of control mayor ini ya, 23, 26, 29. Jadi selama harga masih di situ, bullet momennya masih sangat kuat. Oke, sekarang kita akan ukur volumenya. Jadi rata-rata volumenya kita ukur, kita cari awal sebuah kenaikannya dan akhir sebuah eh, kenaikan, di mana kenaikan yang sudah terrejeksi itu akan menjadi swing. Oke, di sini, yes, oke. Nah, ini kawan-kawan ya. Dan di sini jelas kita semua tahu memang di mana ada volume order besar dan di mana level of control yang diciptakan dari low dan high terakhir minggu kemarin. Jadi di sini level IDC sejajar dengan level point of control. Ini mungkin menjadi sebuah POC, menjadi POC-nya secara minor, POC mayornya di bawah. Dan di sini jelas ditunjukkan ini sambil belajar kemarin ada yang request gimana caranya menarik sebuah value Pak D. Ini kawan-kawan dan di sini memang ada sebuah gap. Oke, di sini ada sebuah gap. Yes, ini ada value gap dan memang sudah sepantasnya memang harga percobaan ke gap secara rejeksi di sini. Seperti yang sudah kita bahas dalam edukasi rutin selama ini. Jadi ini adalah value gap-nya. Oke, dan di sini ada simbol-simbol apa itu ketebalan dari volume di mana menyatakan kalau di situ menjadi ruang yang harus kita amati karena di situ ada penumpukan order secara volume baik buyer atau seller satu di level rectangle atas itu di mana adalah resisten 4 dan ada di bawah yang sejajar dengan IDC yang sekarang sudah berpredikat menjadi point of control. Oke, di situ kira-kira kawan-kawan ya. Jadi itu menjadi daya dukung kita, di mana kedua level ini kita aman. Oke, jadi misalkan kita monitor resisten ini, Pak D, nggak apa-apa. Kalau ini pakai metode break retrace lanjut, ini adalah sebuah resistennya dan low ini sebagai sebuah ekstrimnya di mana ekstrim itu sejajar dengan level psikologi juga dan telah terjadi sebuah target dan di mana di sini kalau tidak efektif sudah terjadi suap makanya ini akan menjadi pantau kita, ini menjadi pantau kita
di mana tadi saya katakan di situ akan menjadi potensi wave 4. Oke, ini kita konsisten saja di situ. Dan apakah harga kemarin saat penurunannya itu ini sudah masih koreksi normal Pak D? Ya kalau itu kita gunakan Bibo retracement saja, kita lihat sama-sama. Oke, di mana harga kemarin memang apa itu terjadi rejeksi di level 38% dan di mana sering saya katakan market itu kalau memang volume momentumnya itu besar, dia koreksinya akan hanya di 38. Tapi dikarenakan juga dari data, dari sentimen dan dari apa tadi tidak menutup kemungkinan harga akan kembali ke level 50 sampai level 61 dan di mana level POC tadi yang ini resisten dampaknya setelah terjadi swap dan ini adalah last likuiditas. Jadi ini dua level ini sudah menjadi level penting di mana di situ banyak dukungan. Oke, itu kira-kira kawan-kawan ya. Jadi nanti skenario-nya seperti ini. Saya akan tunggu di sini ya. Di level bawah ini saya tunggu. Tetap runtut seperti ini saja. Jadi nggak usah terlalu eh, berekspektasi lebih. Jadi kalau memang dapat di sini mungkin parsial di sini karena ini ada CP secara VA dan atau di level ekstrim ini atau higher high ini ya resisten kiri itu dan yang kedua kita amati level bawah. Nah, nanti untuk ini karena weekly analysis untuk level-level intraday-nya saya update di channelnya Pak Di. Oke, kira-kira seperti itu dan di mana tetap invalidasi kenaikan saya tetap pakai acuan POC. Jadi level setelah broken level POC bawah ini saya baru berpikir akan sell gold. Oke, dan mungkin sebelumnya kita lihat dari data sentimen dari GFTC-nya volume penempatan order untuk minggu ini gimana. Oke, lanjut. Ini dari manage money-nya kawan-kawan dan di sini dilaporkan data itu kalau masih ini buyer sekian, seller masuk sekian dan perubahannya juga bayar sekian, seller masuk sekian. Di sini sudah terbaca dengan jelas kalau sejak minggu kemarin itu memang buyer itu lebih besar masuk daripada seller. Ini akan menjadi acuan kita di mana tadi secara teknikalnya juga sangat ada sinkronisasi kalau memang trennya ini trend up. Oke, itu kira-kira untuk lebih jelasnya nanti diulang-ulang dan bila mana ingin tahu runtutannya lihat video minggu kemarin. Itu dari Pak D, maaf bila ada kata-kata yang salah dari Pak D, bila ada pandangan yang lain atau ingin menyempurnakan bisa tulis di kolom komentar. Oke, salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua.